One, two, three, funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwanto, biasa dipanggil Pak Irwan. Saya mengajar di sekolah SLBC Cahaya Bangsa di daerah Batu Jaya. Alasan yang pertama karena saya senang dan suka gitu sama anak kecil ya, ibaratnya tuh reus, kayak kalau bahasa Sundanya mah ya, reus atau apa itu. Dan yang kedua, karena saya baru menemukan jati diri saya itu ya mengajar gitu. Apalagi setelah saya telusuri bahasanya ya telusuri, ternyata ya lifestyle saya itu ya di dunia pendidikan gitu, biarpun background saya itu bukan di dunia pendidikan. Karena pada saat itu kebetulan saya lagi tidak bekerja ya, saya habis putus kontrak dari salah satu perusahaan yang ada di Karawang. Setelah putus kontrak selang beberapa bulan, kurang lebih itu 1 bulan lebih lah ya, salah satu guru SLB, dan kebetulan itu adik kelas saya, dia menghubungi saya bahwasannya ada lowongan kerja untuk mengajar di SLB Cahaya Bangsa. Nah pada saat itu dia tidak bilang kalau sekolah itu SLB dan mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Saat itu benar-benar saya nggak tahu apa-apa, dan yang saya tahu saya hanya dia minta bantuan untuk mengajar di sekolahan tersebut. Kalau dibilang kaget atau enggak, pastinya kaget dong. Karena yang ada di pikiran saya ketika saya disuruh untuk membantu mengajar, yang ada di pikiran saya ya saya mengajar anak-anak pada umumnya gitu loh, anak-anak reguler pada umumnya. Dan ketika saya datang ke sekolahan tersebut, saya kaget karena melihat anak-anak yang luar biasa gitu loh. Dia bener-bener luar biasa banget lah pokoknya, berkebutuhan khusus yang bener-bener saya nggak nyangka gitu. Saya ternyata disuruh untuk ngajar anak-anak berkebutuhan khusus kayak gitu. Makanya bener-bener kaget banget sih pokoknya, nggak nyangka. Dibilang mudah ya tidak, dibilang sulit ya tidak. Apalagi notabene kan saya bukan di dunia pendidikan ya, backgroundnya bukan dunia pendidikan, otomatis pasti bakal kewalahan gitu loh ya, kewalahan untuk mengajar. Tapi di sejauh ini yang saya rasakan untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus itu menurut saya lebih lebih mudah, karena kita cara mengajarnya itu ya fun gitu ya. Gimana kita harus menuruti keinginan dia. Ketika dia sedang moodnya tidak bagus atau moodnya jelek, kita harus menunggu sampai benar-benar mood dia itu bagus gitu, sampai dia mau untuk mengikuti arahan dan pelajaran yang akan kita berikan kayak gitu. Jadi dibilang mudah atau tidak ya tergantung kitanya yang mengajar. Kalau ditanya nyaman atau tidak ngajar anak berkebutuhan khusus, tentunya sejauh ini saya akan menjawab nyaman. Karena gini loh, anak berkebutuhan khusus itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa gitu. Keistimewaan yang tidak dimiliki anak pada umumnya. Contoh gini, ketika kita mau mengajar anak-anak pada umumnya ya, anak-anak reguler, dalam hati kita udah ngedumel bahwa kita tidak suka ngajar di kelas itu, atau kita tidak suka ngajar anak si itu gitu, anak reguler yang sinilah anak reguler. Tapi dalam hati kita kayak gitu, muka kita tetap ceria gitu, senyum ke dia. Dan ketika kita nyampe di ruangan tersebut atau berhadapan anak tersebut tidak tahu kalau kita itu ya senang sama dia tetap mau diajarin sama kita. Tapi sedangkan anak berkebutuhan khusus, ketika dalam hati kita nggak senang sama anak yang berkebutuhan khusus, biarpun muka kita senyum atau kita mau kayak gimana pun, semanis apapun, ketika kita samperin si anaknya untuk ngasih materi atau mau mengajar si anaknya, kalau dalam hati kitanya nggak senang, dia udah tahu dia nggak bakalan mau gitu loh.
biarpun muka kita semanis apapun, mau ngerayu dia kayak gimana pun, tetap dia nggak bakalan mau. Nah itulah keistimewaan anak berkebutuhan khusus yang membuat saya nyaman gitu, karena insting dia kuat gitu, mana yang baik buat dia, mana yang nggak baik buat dia. Hal yang pertama mungkin karena dia anak berkebutuhan khusus itu memiliki insting yang kuat, dimana dia bisa membedakan antara baik untuk dia dan tidak baik untuk dia gitu. Dia bisa membedakan mana yang baik untuk dia dan mana yang tidak baik untuk dia, itu maksud aku. Dan poin yang kedua itu dia memiliki kasih sayang yang beda gitu pada anak-anak umumnya. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu benar-benar beda dari yang lain. Ketika dia sayang sama orang, ketika dia respect sama orang dan nyaman sama orang, dia akan limpahkan semua tuh rasa sayang dia ke orang tersebut gitu. Dibandingkan sama anak-anak pada umumnya itu ya tidak seperti itu, karena sejauh ini yang saya dapetin kayak gitu. Jadi ketika dia sayang sama orang ya dia akan limpahkan semua rasa sayangnya kepada orang tersebut. Mungkin pengalamannya waktu saya ngajar anak hiperaktif ya. Di situ benar-benar satu kelas 1. Nah, di situ pula saya masih baru di dunia pendidikan ya. Bukannya baru sih, benar-benar baru banget di dunia pendidikan, apalagi background saya benar-benar bukan dunia pendidikan. Nah, ketika saya ngajar, saya bukan kebagian sih, tepatnya anak yang hiperaktif ini belum ada yang megang. Sudah ada yang megang, dan yang megang ini kebetulan lagi tidak hadir, tidak masuk untuk ngajar. Nah, saya lah yang gantiin ya. Ketika saya menggantikan beliau dan masuk ke kelas hiperaktif ini, anak hiperaktif ini benar-benar luar biasa. Saya disambut luar biasa. Pertama kali saya ngajarnya benar-benar sulit ya, tapi lama kelamaan benar-benar dia akan luluh gitu. Pertama kali saya ngajar dia, saya dapat hadiah spesial, yaitu pensil yang pokoknya pensil lah ya, pensil atau pen saya lupa. Ketika itu dia bilang gini, Pak sini, kata dia gitu. Pas aku samperin, ini pensil masuk ke hidung aku, langsung ditarik gini. Nah itu langsung berdarah tuh. Itu pengalaman saya saat ngajar. Tapi dari situ saya bukannya malah kapok gitu, saya malah mencoba untuk deketin lagi. Besoknya lagi saya deketin lagi, masih sama seperti itu, masih belum kenal saya, masih belum bisa saya kendaliin. Tapi lama kelamaan anak hiperaktif ini malah senang sama saya, jadi welcome gitu ke saya, karena saya benar-benar ngedeketin dia benar-benar nggak fake di face-nya aku gitu, di luarnya, tapi dalam hati aku ya benar-benar pure ingin ngajar dia gitu, dan dia pun rasain itu gitu. Nah pada saat itu pun tiba-tiba ya lama kelamaan anak hiperaktif ini ya jadi akrab sama saya, bahkan sampai sekarang pun kalau ketemu selalu bilang gini, Bapak Ganteng. Dia nggak pernah nyebut nama saya Pak Irwan, tapi dia bilang Bapak Ganteng. Padahal dari situ pun saya benar-benar, wah ini anak benar-benar gimana ya, perjuangan untuk dapetin hati dia itu sulit. Sampai saat itu pun benar-benar aku bersyukur gitu ketika dia udah respect sama aku, tandanya dia sayang sama aku dong. Kesannya itu saya kaget waktu pertama kali masuk SLB. Kenapa kagetnya? Bukan karena anak muridnya ya, bukan karena siswanya, tapi karena guru-gurunya. Yang pertama saat bilang waktu itu saya diinterview sama salah satu guru, dan dia masih belum bilang kalau dia itu ternyata kepala sekolahnya. Karena yang ada di saya itu kepala sekolah pasti kalau nggak botak ubanan, ibaratnya tua lah ya, nggak sepantaran gitu loh. Pas pada saat itu beliau bilang kalau dia itu kepala sekolah. Aku kaget karena kepala sekolah kok muda banget gitu, cuma selang beberapa tahun lah di atas saya gitu. Dan kesan yang kedua itu guru-gurunya di mana mau ngerangkul guru-guru baru, apalagi ngerangkul dan mengajari guru-guru yang
notabene seperti saya, notabene di belakang di backgroundnya itu bukan dunia pendidikan. Itu latar belakangnya bukan dunia pendidikan. Karena jujur saya kuliah bukan di dunia pendidikan, dan malah setelah lulus kuliah malah masuk ke dunia pendidikan gitu loh, ngajar kayak gini kan. Makanya dia itu guru-guru yang di SLB itu mau merangkul terus gitu, ngajarin cara ngajar yang baik kayak gini, cara yang tidak baik kayak gini. Jadi pokoknya intinya selalu ngajarin supaya anak-anak itu mau diajari oleh kita gitu. Dan untuk pesan saya untuk orang tua, saudara-saudara atau teman-teman di luaran sana yang memiliki anak berkebutuhan khusus, mereka itu bukan anak berkebutuhan khusus, melainkan mereka itu anak istimewa yang dititipkan oleh Allah untuk kita gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Seperti yang tadi saya bilang, yang pertama itu dia memiliki istimewa yang sangat kuat. Yang pertama itu insting yang kuat, kasih sayang yang beda dari anak-anak pada umumnya, dan yang ketiga memiliki skill yang tidak dimiliki oleh anak-anak pada umumnya juga. Itu yang membuat mereka istimewa. Jadi saya berharap buat teman-teman atau saudara dan orang tua di luar sana, jangan pernah sia-siakan anak seperti itu. Yuk mari kita sama-sama kita ajari dia, kita bimbing dia ke arah yang lebih baik lagi gitu loh. Agar interaksi dia untuk di dunia luaran sana bisa menambah wawasan untuk mereka untuk berinteraksi gitu satu sama lain. Bukannya dia malah dibiarkan saja. Kalau dia dibiarkan saja, dia tidak akan pola pikirnya pun tidak akan terbuka, dan interaksi kepada orang banyak pun akan sulit. Kayak itu aja sih ya pesan dari saya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan cerita saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dan pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.